Halo kelas 6, kembali lagi di kelas Ibu Berli. Apa kabar kalian semua? Ibu Berli harap kalian tetap dalam keadaan baik dimanapun sekarang kalian berada. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau belajar, kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan yang memberikan kemampuan agar kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membuat pertanyaan dari teks. Nah, Ibu Berli mau tanya, kira-kira kenapa ya kita harus belajar membuat pertanyaan yang baik? Kenapa kita perlu menyusun kalimat pertanyaan dengan baik? Nah, ternyata kelas 6 kita perlu menyusun pertanyaan dengan baik adalah supaya kita bisa mendapat informasi yang jelas. Nah, ketika kita mampu menyusun pertanyaan dengan jelas, kita pasti mendapatkan jawaban yang jelas juga. Nah, ketika kita mendapatkan jawaban yang jelas, maka kita akan mendapatkan informasi yang jelas, yang lengkap. Nah, sebaliknya, kalau pertanyaan yang kita susun tidak lengkap, tidak jelas, maka jawaban atau informasi yang kita terima juga tidak akan jelas. Nah, hari ini kita akan belajar membuat pertanyaan, membuat kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat pertanyaan. Ada apa saja kata tanya? Ada 6. Apa saja itu? Yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan yang terakhir bagaimana. Nah, kita akan belajar menggunakan ke-6 kata tanya ini dalam membuat kalimat pertanyaan. Nah, ketika kamu menyusun kalimat pertanyaan untuk mencari tahu informasi dari sebuah teks, kamu harus menggunakan ke-6-6-nya supaya lengkap. Maka informasi yang kamu terima juga akan lengkap. Nah, Ibu Berli akan jelaskan satu persatu ya dari ke-6 kata tanya yang akan kita gunakan. Ibu Berli akan membuat contoh teks. Misalnya, Ibu Berli memberikan kalian teks yang berjudul Pak Presiden mengunjungi Kepulauan Sangihe tahun lalu. Nah, ketika kamu mendapatkan judul seperti ini, informasi yang kamu terima itu belum jelas. Maka kamu harus bisa menanyakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih jelas lagi. Kita akan contohkan satu persatu. Kata tanya yang pertama adalah apa. Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan tentang kejadian atau informasi yang sedang kita cari. Pada contoh yang tadi, Ibu Berli membuat judul Pak Presiden mengunjungi Kepulauan Sangihe tahun lalu. Nah, kalimat pertanyaan yang bisa kita susun menggunakan kata tanya apa adalah apa judul teks yang kita baca, atau apa informasi yang ingin diberikan dari teks yang kita baca. Nah, itu kedua contoh yang bisa kita gunakan, yang bisa kita buat menggunakan kata tanya apa. Nah, kita akan masuk pada kata tanya kedua, yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk mencari tahu informasi tentang orang, pelaku, atau tokoh dari kejadian yang sedang kita cari tahu informasinya. Nah, dari teks yang Ibu contohkan tadi, bisa kita susun kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya siapa seperti ini. Yang pertama, siapakah yang datang mengunjungi Kepulauan Sangihe tahun lalu? Atau siapakah yang datang mengunjungi Kepulauan Sangihe? Nah, kedua contoh itu merupakan contoh
kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya siapa. Kata tanya yang ketiga adalah kapan. Nah, kata tanya kapan digunakan untuk mencari tahu informasi tentang waktu terjadinya peristiwa atau masa kapan terjadinya peristiwa atau tanggal, bulan, dan tahun dari peristiwa yang sedang kita baca. Nah, dari teks yang Ibu contohkan tadi, bisa kita buat atau bisa kita susun kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya kapan seperti ini. Contoh yang pertama, kapan Bapak Presiden mengunjungi Kepulauan Sangihe? Atau contoh yang kedua, kapankah kunjungan Bapak Presiden ke Kepulauan Sangihe dilakukan? Nah, itu merupakan contoh dari kata tanya kapan. Sekarang kita masuk ke kata tanya keempat, yaitu di mana. Nah, kata tanya di mana digunakan untuk mencari tahu tempat terjadinya peristiwa yang ada pada teks atau menanyakan lokasi dari kejadian yang diceritakan pada teks. Nah, contoh kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya di mana adalah yang pertama, di manakah Bapak Presiden melakukan kunjungan tahun lalu? Atau contoh yang kedua, di manakah kunjungan Bapak Presiden dilakukan tahun lalu? Itu merupakan contoh kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya di mana. Nah, sekarang kita masuk kepada kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya kelima, yaitu mengapa. Nah, kata tanya mengapa merupakan kata tanya yang digunakan untuk mencari tahu alasan dari terjadinya peristiwa yang diceritakan pada teks. Nah, dari contoh teks yang sudah kita baca tadi, bisa kita susun kalimat pertanyaan, mengapa Bapak Presiden datang mengunjungi Kepulauan Sangihe? Atau contoh yang kedua, mengapakah Bapak Presiden melakukan kunjungan tahun lalu? Nah, kedua contoh itu merupakan contoh kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya mengapa. Masih banyak lagi kalimat-kalimat pertanyaan yang bisa kalian susun menggunakan kata tanya mengapa. Nah, sekarang kita masuk ke kata tanya yang terakhir, yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk mencari tahu keadaan atau kondisi dari peristiwa yang sedang diceritakan pada teks yang kita baca. Nah, misalnya, contoh kalimat yang bisa kita susun adalah yang pertama, bagaimana keadaan Kepulauan Sangihe saat Bapak Presiden melakukan kunjungan? Atau contoh yang kedua, bagaimana caranya supaya Bapak Presiden dapat melakukan kunjungan ke Kepulauan Sangihe? Nah, itu dua contoh yang Ibu Berli berikan menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, kalian sudah belajar tentang keenam kata tanya dalam menyusun kalimat pertanyaan. Nah, sekarang tugasmu, silahkan susun kalimat pertanyaanmu sendiri berdasarkan teks yang akan Ibu Berli kirimkan di grup Telegram kita. Silahkan baca teksnya dengan baik, pahami isinya, setelah itu susun kalimat pertanyaanmu. Jawaban dari pertanyaanmu harus terdapat di teks yang Ibu kirimkan. Jadi, ketika Ibu Berli membaca pertanyaan yang kamu susun, Ibu Berli harus bisa menjawabnya karena jawabannya ada di teks yang Ibu Berli kirim. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalau misalnya kelas 6 masih punya hal-hal yang mau ditanyakan atau hal-hal yang masih bingung, silahkan ditanyakan langsung ke Ibu melalui Telegram pribadi. Nah,
Nah, Ibu Berli akan menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih setia penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah selesai belajar. Terima kasih karena Engkau selalu setia menemani kami. Tuhan Yesus, aktivitas kami selanjutnya mau kami serahkan ke dalam penyertaan-Mu. Inilah doa kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kelas 6, tetap semangat belajar ya. God bless you and Ibu Berli love you. Bye-bye, sampai bertemu di pertemuan berikutnya.